Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita jumpa lagi di pelajaran olahraga. Materi kita hari ini yaitu tentang pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama diharapkan kalian memahami pengertian penyakit tidak menular, dan yang kedua kalian memahami macam-macam penyakit tidak menular. Nah, baik anak-anak, mari kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kesehatan merupakan dambaan bagi setiap orang. Tidak ada seorang pun yang menginginkan dirinya menderita suatu penyakit. Nah, supaya tubuh kalian tetap sehat, kalian harus rajin berolahraga secara rutin. Selain itu, kalian juga bisa mempelajari tentang jenis-jenis penyakit supaya kalian lebih waspada terhadap penularan penyakit serta memahami cara yang harus kalian lakukan ketika kalian sedang sakit. Nah, apa itu penyakit? Penyakit adalah suatu keadaan tidak normal dari tubuh yang menyebabkan tidak berfungsinya organ. Penyakit ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu penyakit menular dan yang kedua yaitu penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular yaitu penyakit yang tidak dapat ditularkan dari seseorang ke orang lain. Faktor-faktor yang menyebabkan penyakit ini yang pertama yaitu faktor genetik atau keturunan, yang kedua yaitu faktor usia, yang ketiga yaitu faktor lingkungan, dan yang terakhir yaitu faktor pola hidup yang tidak sehat seperti kurang berolahraga, kebiasaan merokok dan mengonsumsi alkohol atau minuman keras, dan pola makan yang tidak sehat. Macam-macam penyakit tidak menular diantaranya yaitu hipertensi dan hipotensi, atau biasa disebut dengan tekanan darah tinggi dan tekanan darah rendah. Tekanan darah tinggi terjadi apabila tekanan darah pada tubuh melebihi 130/80, sedangkan tekanan darah rendah terjadi apabila tekanan dalam tubuh kurang dari 90/60. Hipertensi ini terjadi karena faktor genetik, lanjut usia, jarangnya berolahraga, memiliki kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman alkohol, serta mengonsumsi makanan tinggi garam dan kafein. Sedangkan hipotensi terjadi karena faktor penyakit jantung, dehidrasi, anemia, kehamilan, perubahan hormon, atau konsumsi obat-obatan tertentu. Hipertensi dapat menyebabkan gagal ginjal, gagal jantung, dan stroke. Sedangkan hipotensi dapat mengakibatkan kerusakan pada jantung dan otak. Hipertensi dapat kita cegah dengan cara mengonsumsi makanan yang sehat dan rutin berolahraga. Sedangkan hipotensi dapat kita cegah dengan cara mengonsumsi air yang cukup dan makan di waktu yang tepat. Anemia merupakan penyakit kurang darah yang disebabkan karena kurangnya mengonsumsi makanan bergizi, pendarahan karena kecelakaan, dan keracunan obat-obatan. Tanda bahwa orang-orang terkena anemia yaitu mata, wajah, dan ujung jari pucat, sering sakit kepala, penurunan daya tahan tubuh, mudah mengantuk, sesak nafas, rambut mudah rontok, cepat merasa lelah, dan jantung berdebar-debar. Cara mengobati anemia yaitu dengan cara melakukan transfusi sel darah merah dan mengonsumsi suplemen atau meningkatkan asupan makanan yang kaya akan zat besi. Kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel abnormal yang tidak terkendali di dalam tubuh. Jenis-jenis kanker yang sering menyebabkan kematian di negara Indonesia diantaranya yaitu kanker paru-paru, kanker payudara, kanker kolorektal, kanker serviks, dan prostat. Jantung koroner adalah kondisi ketika pembuluh darah jantung atau arteri tersumbat oleh timbunan lemak. Bila lemak menumpuk, maka arteri akan menyempit dan menyebabkan aliran darah ke jantung berkurang. Gejala yang ditimbulkan dari jantung koroner yaitu nyeri pada dada, keringat dingin, mual dan muntah, mudah lelah, dan irama denyut jantung tidak stabil. Penyakit jantung koroner dapat kita hindari dengan cara menerapkan pola hidup sehat seperti
menghindari makanan berkolesterol tinggi, mengonsumsi makanan yang sehat, dan olahraga secara teratur. Diabetes mellitus atau yang sering disebut dengan penyakit gula. Penyakit ini ditandai dengan tingginya kadar gula darah yang ada pada tubuh kita. Penyebab penyakit ini yaitu faktor keturunan dan gaya hidup yang kurang sehat seperti jarangnya berolahraga dan sering mengonsumsi makanan tinggi gula dan berlemak. Diabetes yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh dan berbagai penyakit komplikasi berbahaya. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menghindari penyakit diabetes mellitus ini yaitu dengan cara menerapkan pola hidup yang sehat. Baik anak-anak, selesai sudah materi kita kali ini. Untuk tugas silahkan kalian cek pada Teams PJUK kelas masing-masing. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya dan wassalamualaikum